Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang standar deviasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Amira Salsabila Khairunisa, dengan NIM 20200510406 dan teman saya, Rorodian Chandra Putri, dengan NIM 20200510368. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi dari standar deviasi. Standar deviasi pertama kali diperkenalkan oleh Karl Pearson pada tahun 1894 di dalam bukunya yang berjudul On the Dissection of Asymmetrical Frequency Curves. Standar deviasi merupakan sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel. Selanjutnya adalah kegunaan dari standar deviasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rorodian Chandra Putri. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa kegunaan standar deviasi dalam beberapa bidang. Di antaranya, dalam bidang statistika, bidang penelitian, dunia investasi, cuaca, serta dalam dunia balap motor. Yang pertama, pada bidang statistik. Standar deviasi dipergunakan untuk mengetahui persebaran data terhadap data rata-rata, kualitas data sampel yang diperoleh, serta nilai ketidakpastian pada saat melakukan pengukuran berulang. Selanjutnya, pada bidang penelitian. Standar deviasi dipergunakan untuk mempermudah seseorang ketika melakukan sebuah penelitian. Dengan rumus ini, maka dapat dicari mean jarak penyimpangan pada data yang telah didapatkan. Kemudian pada dunia investasi, standar deviasi digunakan untuk menentukan jumlah resiko dan volatilitas terkait dengan investasi tertentu. Investor dapat menghitung standar deviasi tahunan pengembalian investasi untuk menentukan seberapa stabil investasi tersebut. Kemudian dalam bidang cuaca, standar deviasi dapat membantu untuk memahami bahwa kisaran suhu tinggi harian untuk kota-kota di dekat laut lebih kecil daripada kota-kota di pedalaman. Dan yang terakhir, dalam bidang dunia balap motor, standar deviasi digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap waktu yang dibutuhkan pengemudi untuk menyelesaikan setiap putaran di dalam trek. Saya ucapkan terima kasih untuk Rorodian Chandra Putri atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya adalah cara menghitung standar deviasi yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri dan teman saya, Roro. Di sini saya sudah memiliki data yang dibagi ke dalam 10 kelas, dengan masing-masing kelas memiliki panjang kelas yang sama, yaitu 5, dan total frekuensi 150. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik tengah dari setiap kelas yang ada di data ini. Untuk mendapatkan titik tengah, yang dapat kita lakukan adalah menambahkan batas atas dan batas bawah, kemudian dibagi dengan 2. Kita ketik caranya di sini. Batas atas ditambahkan dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 53,5. Kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan otomatis ada seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari min atau rata-rata. Min dapat didapatkan dengan mengkalikan frekuensi dengan titik tengah di setiap kelas. Kita kalikan frekuensi dan titik tengah, kemudian kita mendapatkan hasilnya. Lakukan cara yang tadi sama, tarik langsung ke bawah, kemudian hasilnya sudah ada. Selanjutnya adalah kita menjumlahkan hasilnya secara keseluruhan dari atas sampai bawah. Ini adalah hasil dari penjumlahan ke 10 kelas ini.
Kemudian untuk mencari mean-nya adalah ini dibagi dengan total frekuensi. Maka ini adalah mean-nya, 82,22. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengurangi titik tengah dengan mean. Kita kurangi titik tengah dengan mean atau rata-rata. Nah, kita mendapatkan hasilnya, kita tarik lagi ke bawah. Langkah selanjutnya adalah kita kuadratkan hasil yang ada di kolom ini dengan tujuan supaya kita mendapatkan angka yang nilainya positif. Kita kalikan, kita kuadratkan, dapat hasilnya, kemudian kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya adalah kita mengkalikan frekuensi dengan hasil yang ada di kolom ini. Kalikan frekuensi dan hasil yang ada di kolom ini. Kemudian tarik lagi ke bawah untuk mendapatkan hasil di kelas-kelas lainnya. Nah, selanjutnya adalah kita menjumlahkan angka-angka yang ada di kolom ini, yang akan membantu kita untuk mendapatkan hasil akhir dari standar deviasi. Selanjutnya adalah kita jumlahkan. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya adalah kita mencari nilai variansinya terlebih dahulu, yaitu total yang ada di baris ini, di kolom ini, dibagi dengan total frekuensi. Kemudian untuk mendapatkan standar deviasi, kita cukup mengakarkan hasil dari variansi tadi. Kemudian kita mendapatkan nilai standar deviasi dari data pertama. Selanjutnya, data kedua akan dikerjakan oleh teman saya, yaitu Roro. Kepada Roro dipersilahkan. Oke, sekarang kita coba lagi mencari data lain, masih dengan kelas dan frekuensi yang sama. Kita cari terlebih dahulu titik tengahnya dengan cara menjumlahkan batas atas dengan batas bawah, kemudian dibagi 2. Kita pencet enter, kita dapatkan hasilnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang seperti ini untuk data-data berikutnya, kita hanya perlu drag ke bawah dan kita menemukan hasilnya. Selanjutnya untuk mencari FY, kita hanya perlu mengalihkan frekuensi dari setiap data, kemudian dikali dengan titik tengahnya. Kemudian pencet enter. Sama seperti tadi, kita hanya perlu drag ke bawah. Selesai. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Oleh semua data, lalu enter. Kita temukan hasilnya. Setelah itu kita perlu mencari mean dari data Y dengan membagi hasil FY dengan total jumlah frekuensi. Kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari Y dikurang dengan mean dari Y itu sendiri dengan cara mengambil titik tengahnya dikurang meannya, kemudian enter. Kita drag kembali. Selanjutnya untuk menemukan hasil yang positif, kita perlu mengkuadratkan
dari data Y-Mean. Setelah menemukan hasilnya, kita drag lagi ke bawah. Selanjutnya, kita mencari jumlah dari frekuensi dikali dengan Y-min MY kuadrat. Caranya seperti ini. Kemudian dikalikan dan enter. Drag hingga data paling bawah. Kemudian kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan data untuk mencari variansinya. Selanjutnya, hasil dari variansi itu ialah hasil dari F dikali Y min MY kuadrat dibagi dengan hasil frekuensi. Enter. Dan kita akan menemukan standar deviasinya dengan cara SQRT dikali dengan hasil variasi. Dan enter. Inilah standar deviasi dari data D. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila dalam video ini terjadi banyak kekurangan serta kelemahan, saya serta rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.